Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini, marilah kita mempersiapkan kembali sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Peristiwa ini terjadi di rumah seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan. Jadi dalam tradisi mereka ya, sebelum makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, membersihkan tangan terlebih dahulu untuk agar tangan itu bisa bersih ya. Sesuatu yang najis tidak melekat pada tangan dibersihkan karena sebelum makan itu mencuci tangan. Mungkin alasan higienisnya ya untuk kesehatan ya, untuk konteks kita saat ini. Tapi ini menjadi sebuah hukum ya, atau ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh orang-orang di situ ya. Nah, ketika Yesus tidak mencuci tangan lalu makan, ini menjadi sebuah persoalan bagi mereka dan juga menjadi sebuah pertanyaan. Paling tidak pertanyaannya, mengapa Yesus ini yang dikatakan sebagai guru, nabi, orang baik, tapi tidak mentaati hukum yang sudah ditetapkan? Dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Ketika dia hendak menajiskan kebiasaan itu, atau dia hendak menghalalkan hal itu, hendak menghapus hal itu, bisa dikatakan seperti itu, karena dia tidak memberikan contoh kepada murid-muridnya ataupun juga kepada para pengikutnya yang lain yang mungkin hadir pada waktu itu untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di hukum ini menjadi sebuah ya kebiasaan ya bagi mereka, sehingga ketika ada sesuatu yang baru ya mereka akan bertanya-tanya, termasuk Yesus pada waktu itu. Tapi yang menarik, Yesus tahu ya apa yang dipikirkan, atau mungkin juga Yesus mencobai mereka ya. Yesus tahu bahwa kebiasaan itu ya mencuci tangan terlebih dahulu ya memang itu terjadi. Yesus tahu, saya kira ya, seperti itu. Tapi di sini Yesus di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat, mungkin dia mencoba sejauh mana orang-orang itu memahami hukum itu ya. Tapi ternyata mereka punya persepsi seperti itu ya, punya cara pandang seperti itu, bahwa hukum itu lebih diutamakan daripada yang lebih mulia dari hal itu. Yesus mengatakan, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Nanti kan hal kecil seperti itu, pengalaman itu ternyata digunakan oleh Yesus untuk mengecam mereka, untuk mengkritik mereka. Ya, nanti kan Yesus sebenarnya itu mengangkat sebuah fenomena itu ya untuk mengkritik orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat yang ada di situ. "Hai kamu
orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Dan memang keberadaan orang Farisi itu seperti itu. Nanti mereka tampak luar seolah-olah seperti orang yang suci, ya, orang yang kudus, ya, orang yang suka berdoa, ya, orang yang suka pokoknya menampilkan diri yang terbaik lah, ya, supaya mendapat pujian, ya, supaya dianggap sebagai tokoh-tokoh panutan, ya, supaya dianggap sebagai orang-orang penting. Tetapi bagi Yesus, ya, di sini tetapi bagian dalam dari diri mereka itu penuh rampasan dan kejahatan. Ternyata penampakan bagian luar itu untuk menutupi kejahatan bagian dalam mereka. Apa yang mereka lakukan itu semuanya itu bersifat oportunistik. Artinya kan ingin mencari sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Ya, karena dilihat seperti itu, ya, maka mereka pun dihargai sedemikian rupa oleh umat, oleh pendengar, oleh pengikut mereka, ya, mengikuti apa yang mereka sampaikan dan sebagainya, ya. Yang tentunya bahwa semuanya itu sifatnya itu merampas, dan perbuatan itu adalah perbuatan kejahatan. Jadi Yesus menggunakan hal itu untuk mengkritik balik mereka. Nah, saya kira di sini orang-orang Farisi itu, ya, merasa semakin tidak suka dengan Yesus, ya, karena setidaknya Yesus itu membuka borok mereka, ya, membuka kejahatan mereka, ya. Kan siapa, ya, di antara kita mungkin seperti itu, ya, kejahatan kita dibongkar oleh sahabat kita misalnya. Tentu kita akan merasakan sesuatu yang luapan emosi, ya, yang lahir dari dalam diri kita dan ingin membalas dendam. Bisa jadi hal seperti itu yang dialami oleh orang Farisi setelah dikritik oleh Yesus. Lalu Yesus melanjutkan bahwa orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ini apa ini, Bro? Yesus kemudian mengangkat perumpamaan itu tadi, bagian luar dan bagian dalam itu, ya. Yesus kemudian mengatakan bahwa bagian luar dan bagian dalam itu semuanya adalah ciptaan Tuhan, dijadikan oleh Dia yang mencipta. Jadi dengan demikian, ya, kamu jangan memperhatikan satu sisi saja, tetapi kamu harus seluruhnya kamu perhatikan. Hukum jangan diperhatikan sebagai hukum, tetapi sisi kemanusiaan itu juga perlu dipertimbangkan sedemikian rupa. Unsur manusiawi dari hukum yang berlaku itu perlu dipertimbangkan, sehingga hukum itu menjadi seimbang dengan kondisi manusia. Hukum itu tidak menjadi sebuah tuntutan yang menginjak-injak kemanusiaan. Hukum itu tidak menjadi sebuah hal kekuatan yang merongrong kebahagiaan manusia, yang merongrong kedamaian hati manusia. Kan? Kalau hukum itu ditempatkan di atas kemanusiaan, tentu hal itu tidak seimbang, ya. Hal itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka hanya memperhatikan bagian luarnya, sedangkan bagian terdalam dari hal itu tidak mereka perhatikan. Nah, sehingga di sini nampak, ya, Tuhan itu mengecam mereka. Apa yang mereka lakukan itu, ya, semuanya itu, ya, bertentangan dengan apa seharusnya yang menjadi kehendak Allah. Di sinilah Yesus tampil membawa sebuah hukum baru, atau membawa sebuah perintah baru, membawa sebuah fenomena baru, ya. Ini kan Yesus lebih mementingkan manusia hidup daripada hukum yang mengekang kehidupan itu sendiri, hukum yang mengikat ruang gerak ke manusia itu sendiri. Dalam arti begini, hukum itu baik, ya, selama hukum itu tidak mencederai kemanusiaan manusia, ya. Atau hukum itu baik selagi menjadi sebuah sarana agar manusia itu tidak terjerembab dalam tindakan-tindakan kriminal atau dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama, ya. Jadi hukum itu sangat baik, ya. Hukum itu sangat positif kalau ditinjau dari sisi itu. Tapi kalau hukum itu menginjak kemanusiaan, melegalkan ketidakadilan menjadi sebuah keadilan, itu hukum itulah yang tidak perlu ditegakkan, perlu dikritik, ya, perlu diabaikan. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, di sini sikat kata Yesus sebenarnya mau menekankan cinta kasih. Hukum cinta kasih itu sangat penting, ya, dalam
kehidupan bersama. Hukum cinta kasih akan membangun sebuah relasi yang baik, baik antara manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita menjadi bagian dari orang-orang Farisi ini ya. Sikap seperti itu dikritik oleh Tuhan, dikecam oleh Tuhan. Oleh karena itu kita seharusnya berbenah diri ya untuk menghayati, untuk merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita yang mesti kita lakukan, yang mesti kita perbuat. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.